teman yang peduli atau pasangan yang peduli ketika pasangannya lagi ngerasa sedih, ya udah biarin aja dulu sedih, mau nangis silahkan nangis, luapin emosi kesedihannya itu dengan cara menangis. Ketika ngerasa sudah cukup nangisnya, ketika ngerasa sudah puas nangisnya, tarik nafas dalam-dalam, cuci muka, baru ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Adek. Hari ini kita pillow talk malam-malam sesuai dengan judulnya pillow talk. Sekarang jam nggak malam sih sebenarnya 9 ya. Jam 9 malam. Ya untuk Ya waktu standar lah buat tidur. Ya. 9. Untuk orang lain belum. Buat kita tuh waktu standar buat tidur. Ya ingat lah zaman dulu waktu kita kecil kan biasanya jam 9 sudah 9 malam tuh waktunya tidur masuk kamar. Jadi setelah polling hari ini yang dimenangkan adalah Oke, hari ini kita mau ngobrolin soal handphone ibu ada di situ. mengolah atau mengelola emosi. Ya. Emosi Pasangan. diri sendiri dan juga pasangan. Ya. Diri sendiri dulu yang penting. Kalau Iya. kita nggak bisa mengelola emosi, jangan harap bisa ngatur orang lain, intinya gitu. Memang harus ada bekal dari diri sendiri baru bisa membantu orang lain untuk mengolah emosinya. Ya. Apalagi pasangan ya. Jadi bagaimana menurut Abi, selain itu definisi yang paling mudah dimengerti orang lain? Banyak ketika misalnya kita punya pasangan ya, entah itu yang masih pacaran atau yang sudah suami istri. Kadang kan ketika misalnya si suami nggak suka akan sesuatu, terus suaminya marah, terus istrinya bilang, kamu nih marah-marah terus, kayak nggak pernah perhatian sama istri. Atau misalnya istrinya marah-marah ya, ngomel aja, kamu cerewet banget sih, bawel banget, bla 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 bla, begini aja jadi masalah. Nah, padahal kan sebenarnya yang namanya marah, sedih, kesel, bete, bahagia, itu kan bentuk-bentuk emosi yang sebenarnya memang harus diungkapkan gitu ya, harus diungkapkan, harus dikeluarin gitu. Jangan dipendam. Betul, jangan dipendam. Tapi pertanyaannya kan gimana caranya, gimana kadar emosi itu kita keluarkan dengan porsi yang pas. Nah, itu maknanya tadi mengolah. Dalam artian kita bisa mengeluarkan emosi kita di waktu yang tepat dan dengan porsi yang tepat. Ketika marah, nggak terlalu berlebihan marahnya sampai kebablasan, banting-banting barang, banting pintu, atau bahkan bahayanya adalah main tangan. Artinya mukul pasangan. Wah, itu udah bahaya banget ya. Itu. Atau misalnya ketika kita gembira, kita bahagia, nggak usah terlalu berlebihan juga gembiranya sampai tertawa berlebihan, atau bahkan ketika marah dikit-dikit update status, ketika bahagia dikit-dikit update status. Enggak, karena nggak semua orang juga peduli. Lo mau lagi kesel kayak, lo mau lagi marah, lo mau lagi patah hati, sakit hati kayak, lagi kecewa, lagi kesepian, atau lagi bahagia, orang nggak peduli ya. Yang mereka mau tahu biasanya cuman, lo ada apa sih? Lumayan nih buat bahan gosip gue, jujur aja ya. Gitu. Jadi bahan gibah. Iya nggak sih? Ya kan, banyak orang yang nanya ketika misalnya gini, menanyakan sesuatu ke kita, biasanya cuma buat bahan gibah doang. Ketika ngeliat temennya lagi susah, lagi kayaknya lagi bete, kenapa? Cerita dong sama gue gitu. Cerita dong sama gue tuh bukan bentuk kepedulian, pengen ngedengerin teman, biasanya justru buat bahan gibah ke orang lain. Nah gitu. Teman yang peduli atau pasangan yang peduli misalnya ketika pasangannya lagi ngerasa sedih, ya udah biarin aja dulu sedih, mau nangis silahkan nangis, luapin emosi kesedihannya itu dengan cara menangis. Ketika ngerasa sudah cukup nangisnya, ketika ngerasa sudah puas nangisnya, tarik nafas dalam-dalam, cuci muka, baru ngobrol. Apalagi biasanya? Jadi kalau dari aku belajar untuk mengolah emosi itu sebenarnya baru pas nikah. Waktu pacaran sih mungkin sesekali pernah, tapi mungkin nggak ngeh kalau itu namanya mengolah emosi. Waktu dulu aku cenderung untuk memendam, jadi kayak aku nggak suka, aku nggak bisa ngomong. Aku suka, ya aku diem aja, kayak lebih nggak bisa mengungkapkan, nggak ngerti caranya, nggak bisa bilang I love you gitu kan. Aku sayang sama kamu segala macem. Mungkin waktu pacaran iya, tapi kayak nggak ada maknanya, cuma sekedar formalitas nih biar pasangan ngerasa dicintai. Padahal
itu kan harus ada maknanya, bentuk apa ya, ucapan itu harus ada rasanya gitu. Iya. Nah pas menikah itu belajar dengan sendirinya sih ya, dengan pembiaran gitu. Ketika suami marah, jarang sih sebenarnya marah. Pokoknya pernah ketika marah, ya sudah marah, biarkan dia marah, biarkan dia keluarkan emosinya. Ketika memang sudah merasa cukup, dia akan bercerita dengan sendirinya. Kalau emang dia merasa belum waktunya cerita, ya sudah, jangan dipaksa. Ayo kamu harus cerita, aku nih istri kamu, mau dengan siapa lagi kamu cerita. Orang gak akan suka. Bahkan suami sendiri gitu ya, atau istri sendiri. Sama dengan aku kalau ketika kemarin banget nih ya, aku kehilangan papa gitu. Itu ibaratnya tersedih, terpatah hati tuh ya saat itu gitu. Yang aku nggak ngerti, oh ini yang namanya rasa patah hati ya, karena mungkin udah lama kali nggak patah hati. Ini rasa patah hati, ini rasa kehilangan, ini sedih banget. Sampai bingung, nangisnya tuh nangis apa ya? Nangis karena terbawa emosi orang lain gitu, bukan dari diri sendiri. Ada yang datang ke sini nangis cuman senetes, sudah setelah keluarga sudah pada pulang segala macam tuh kayak hati tuh masih ngerasa sesek gitu, kayak apa ya, kayak ada yang mengganjal tapi nggak ngerti itu apa. Akhirnya minta tolong sama suami, aku minta dipeluk dong, aku pengen nangis sebentar. Suami paham kalau gitu memang aku hanya butuh untuk nangis gitu, bukan yang aku menyimpan masalah sendiri, dibiarkan menangis, dibiarkan aja. Setelah maksudnya terserah berapa lamanya butuh waktu nangis. Ketika memang ngerasa sudah cukup, ya sudah, aku cerita, aku udah ngerasa lega melepaskan emosinya kehilangan papa gitu. Ya sudah, setelah itu ya nggak nangis lagi ya. Kehilangan cuman bukan dengan bentuk nangis, hanya kehilangan aja gitu. Sudah ada rasa menerima keadaan lah begitu. Jadi emosinya jauh lebih stabil, karena kan aku masih punya 2 anak, masih ada mama yang harus dijaga emosinya juga kan. Bisa dibilang kalau kehilangan tuh jauh kehilangan mama ya. Kalau aku kan masih udah punya suami gitu. Maksudnya yang kehilangan banget itu mama. Ketika kalau akunya terpuruk banget, apa kabarnya mama gitu, apa kabar anak-anakku yang udah dekat sama kakeknya gitu. Itu sih yang salah satu contoh terbaru gitu. Kalau untuk emosi bahagia gitu ya, bahagia tuh ya ini pas anak-anakku lahir gitu, ya bahagia, cuman kayak nggak apa ya, nggak dilebih-lebihkan, ya bahagia aja. Gak yang kayak apa sih kalau bahagia lebih-lebih itu euforia. Iya, nggak sampai seperti itu sih, ya hanya bahagia aja. Karena menurutku emosi itu memang harus dikeluarkan, tapi tidak boleh berlebihan. Sedih nggak boleh terlampau sedih banget sampai orang lain tuh kayak nggak ada yang paling sedih selain gue gitu, nggak ada. Atau bahagia tuh bahagia banget, oh gue orang paling bahagia segala macam, nggak gitu juga. Jadi ya mengolah emosi itu penting. Ketika sama pasangannya marah, jangan malah ditahan. Kamu tuh nggak boleh marah, kamu tuh harus sabar. Jangan, ketika marah ditahan, ditumpuk, ada sesuatu yang menyentil, itu jadi bom. Apalagi gini, ketika misalnya pasangannya marah, dianggapnya nggak sayang lagi. Marah terus dianggapnya nggak cinta lagi. Oh no, enggak lah. Bedakan antara perasaan sayang dan cinta dengan marah gitu. Justru ada kadang pasangan yang menunjukkan rasa cintanya itu ya dengan marah ketika pasangannya melakukan sesuatu yang menurutnya tidak benar atau tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di hubungan mereka. Benar atau salah dalam suatu tindakan belum tentu benar atau salah dalam kondisi yang terjadi pada orang lain. Makanya saya selalu bilang tindakan benar atau salah, ucapan benar atau salah itu normanya hanya berlaku di lingkungan dia atau di lingkungan dia dengan pasangannya, atau antara hubungan dia dengan pasangannya gitu. Karena belum tentu juga nilai yang sama, norma yang sama berlaku di pasangan lain. Itu yang paling juga perlu diperhatikan ya. Gitu. Setiap pasangan tuh pasti punya aturannya masing-masing. Ada yang menganut peraturan A, dia menganut peraturan B gitu. Jadi belum tentu di keluarga kita sama di keluarga yang lain. Kalau di kita marah ya marah, bukan karena nggak sayang. Nangis gimana ya menceritakannya tuh, ya memang sudah waktunya nangis ya nangis. Nangis itu bentuk emosi gitu, bukan bentuk kecewaan ya. Kecewa itu juga emosi, mungkin akan menghasilkan nangis gitu. Jadi itu sebagai pasangan pun kamu harus mengerti gitu, pasanganmu tuh lagi butuh apa. Jangan kayak tiba-tiba Mas Arif nangis terus aku nganggapnya kayak ya aku sebagai istri
atau nggak, merasa gagal jadi iya, istri gitu. aku nggak bisa mendampingi dengan baik segala macam. Belum tentu karena aku juga dia nangis kan, mungkin ada masalah lain yang buat dia terbeban atau apa. Dengan cara nangis lah dia mungkin merasa lebih meringankan. Setelah itu kalau memang dia ingin cerita, dia akan cerita. Tapi ketika dia merasa aku bukan pantas sih, belum waktunya untuk didengar, ya udah, aku gak akan berusaha untuk kamu tuh harus cerita, aku tuh istri kamu anggap aku apa ya, nggak gitu. Karena pasti ada hal-hal tertentu yang belum tentu istrinya harus tahu gitu. Percuma juga aku nggak ngerti sesuatu terus aku dijelaskan, nggak maksudnya kayak buang-buang waktu kan ya. Ya. Kayak gitu. Kayak misalnya gini ya, mungkin di kondisi yang udah capek sama keadaan, kemudian mungkin juga jenuh. Pernah suatu waktu ya, beberapa tahun yang lalu lah, di kondisi yang kita berdua sama-sama nggak kerja nih, kita berdua sama-sama nganggur, cuma bergantung hidup dari jualan waktu itu, jualan makanan, jualan kaos, baju, sablon dan lain sebagainya. Sampai di titik yang gue udah ngelakuin segala hal yang gue bisa, gue udah ngelakuin segala hal yang gue mampu, kok hidup gue masih begini-begini aja, kok nggak berubah. Gue punya keluarga, gue punya anak, gue punya istri yang harus gue hidupi, yang harus gue nafkahi, sementara gue nggak bekerja, istri juga nggak bekerja. Gimana caranya supaya hidup gue berubah gitu ya? Gimana caranya supaya Allah kasih tahu jalan? Sampai udah di titik yang udah di titik pasrah gitu ya, bukan nyerah tapi di titik pasrah yang terserah Allah deh, Allah mau apain hidup gue, Allah mau apain keluarga gue pasrah, gue nurut aja. Allah mau gimana nunjukin caranya supaya hidup keluarga gue bisa lebih baik di kondisi yang benar-benar down banget. Sampai pernah sekali waktu di motor itu gue lagi perjalanan pulang dari Cibubur, dari rumah ibu ke Tanah Abang, itu nangis di jalan. Apa ya, kayak ada rasa yang udah numpuk banget di dada nih, yang harus dikeluarin. Tiba-tiba tuh di jalan di motor itu gue inget banget dari Cililitan waktu itu ya, dari PGC itu perempatan Cililitan sampai Sleepy itu nangis, benar-benar nangis kejer di jalan sambil bawa motor, ngeluarin emosi yang capeknya iya, jenuh iya, ada rasa sedikit putus asa di situ. Sampai di titik pasrah, Allah mau ngapain hidup gue, mau bikin apa di keluarga gue terserah, gue nurut aja Allah mau ngapain. Selesai nangis, lega gitu ya, lega banget, selega-leganya. Istri nggak tahu waktu itu, istri nggak tahu, saya nggak cerita. Tapi beberapa hari kemudian baru cerita, kemarin sempat nangis di jalan, capek sih, maksudnya capek pikiran, capek perasaan juga, ada rasa khawatir juga ke anak sama istri, gimana kalau mereka nggak makan gitu kan, sementara penghasilan dari kerjaan serabutan dagang ya segitu-gitu aja. Dari titik pasrah itu, di titik pasrah itu nggak lama kemudian Allah kasih jalan keluar, ada tawaran kerjaan, ya alhamdulillah gitu. Dapat rezeki yang bisa buat kita nyambung hidup, terus nggak lama dapat kerjaan. Ya penting tadi buat ngeluapin emosi. Dengan kita ngeluarin emosi, mengungkapkan emosi kan, alam semesta juga bergerak nih istilahnya ya kan, ngikutin energi kita nih, energi di titik pasrah. Allah mau gimana jalan hidup kita, ya kita nurut aja gitu, ya udah gitu. Makanya akhirnya ada jalan keluar di situ.